Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jigo Podcast, alhamdulillah nih pada kesempatan kali ini segmen Jigo Podcast ada kembali bersama kakak-kakak yang cantik, kakak-kakak yang keren. Dari kakak-kakak, dari mana kakak-kakak? Dari mana? Kita dari kampus Merdeka. Udah baru mulai udah gak kompak loh guys. Gak usah dikat. Kampus Merdeka ngambil kampus mengajar. Jadi kakak-kakak yang bersama kita pada kesempatan kali ini merupakan mahasiswi dari kampus Merdeka yang lolos di kampus Merdeka ya, karena ada seleksi. Yap, betul. Oke, betul. Jadi sahabat podcast, sahabat Jigo Friend, pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan nih. Siapa tahu di rumah sahabat-sahabat Jigo ada yang punya kakaknya sedang kuliah, atau orang tua anaknya sedang kuliah. Nih wajib banget nonton karena banyak sekali info yang akan di-share ke kalian, ke sahabat di rumah itu. Apa sih itu kampus Merdeka dan keuntungannya apa sih? Yang pastinya banyak banget, dari seluruh Indonesia yang dipilih hanya sekian persen. Dan di sini insya Allah akan membahas tentang tips-tipsnya, mungkin bisa jadi. Makanya kita kenalan dulu yuk sama kakak-kakak kampus Merdeka ini. Sebenarnya ada 8, berhubung kita mengikuti protokol kesehatan. Jadi yang masuk prem agar social distancing juga terjaga. Jadi kita perkenalan dua orang, oke? Ya. Bersama Bapak di sini. Iya, Bapak. Walaupun kayak seumuran ya. Di sebelah kanan Bapak ini ada Kak siapa? Halo, nama aku Fahita Salsabila. Aku dari Universitas Indra Prasta PGRI, jurusan Pendidikan Biologi semester 5. Oke, good. Ya Allah, subhanallah, semester 5 ya. Yap, lagi metodologi penelitian ya? Ya, kurang lebih. Doakan Kakak Fahita. Oke, Kakak Fahita, doakan Kakak Fahita supaya lancar di semester 5. Amin. Sekarang belanja ke kakak yang satu lagi nih. Kakak siapa? Hai, nama aku. Hai. Ya. Nama aku Nia Adianti. Oke, Kak Nia. Oke, aku dari dari Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika semester 7. Teknik Informatika IT gak sih? Semester 7 berarti sedang menyusun skripsi. Iya. Ya, kita doakan buatkan ya supaya dilancarkan dalam menyusun skripsi. Amin. Amin. Semangat kan ya. Semangat kan ya Kyowo. Iya, kan ya Kyowo. Sedang menyusun skripsi, sedang metodologi penelitian yang lumayan rada ruwet ya. Ya. Ruwet. Sedikit ruwet. Kemudian Kak Pahita juga kita doakan supaya dilancarkan. Amin. Nah, kakak-kakak yang di depan kalian ini merupakan kakak-kakak dari sekian ribu yang terpilih sehingga lolos di kampus Merdeka. Prestasi banget gak sih? Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan kakak-kakak selanjutnya. Halo, kita panggil lagi nih kakak-kakak dari kampus Merdeka. Ayo gabung sini kakak. Oke, social distancing kok ya. Satu lagi, satu di sini, satu di sini, gak apa-apa. Lewat ke kamera aja gak apa-apa, lewat aja, gak usah ragu. Oke, good. Oke, tadi kita udah perkenalan dengan Kak Nia dan Kak Pahita. Nah, sekarang kita ada 2 kakak lagi nih, 2 kakak yang cantik-cantik. Nah, sekarang kita akan perkenalkan dengan kakak yang di sebelah kanan Bapak. Ada Kak siapa? Halo, nama aku Reda Zilizati Kotrinaya. Kalian bisa panggil aku Reda. Kak Reda. Oke, Kak Reda, semester berapa? Aku semester 5 dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Khusus. Oh, anak UPI ya, Bandung? Yap, betul banget, Pak. Subhanallah, dari Bandung ke sini, ke Bandung lagi gak sih? Betul. Semangat. Sekarang dari kakak yang baju merah nih, kakak siapa? Yuk perkenalkan diri Anda. Asik. Halo, nama aku Melinia Ambarwati, bisa dipanggil Meli, dari Universitas Indra Prasta PGRI, Prodi Pendidikan Ekonomi. Waduh, berarti halo Kak Meli? Ya, halo gitu. Halo Kak Meli. Nih teman-teman, kakak-kakak di sini itu dari berbagai universitas, berbagai kuliah, tapi bisa bersatu. Keren banget gak sih? Dipersatukan sama prestasi mereka.
keren banget. Ada yang semester 5, ada yang semester berapa Kameli tadi? Semester 7. Semester 7, berarti sedang menyusun skripsi juga. Iya. Doakan ya kakak-kakak di sini supaya lancar. Bapak yakin sih dengan kalian mengikuti Kampus Merdeka juga kalian udah merupakan sosok seorang yang berprestasi. Jadi insya Allah Allah lancarkan. Apalagi seorang yang mengajarkan, insya Allah banyak pahalanya. Amin. Amin. Terima kasih kakak-kakak semua. Yo, terima kasih. Oke, nah kakak-kakak yang barusan itu kakak-kakak yang sangat berprestasi dari beribu-ribu orang bisa lolos loh. Serius, karena itu tuh nggak semua orang bisa. Kita nggak play, kemudian ada pengumumannya juga, ada tesnya juga, lolos deh. Yuk kita kenalan lagi sama kakak-kakak yang lain yang ada di SMPN 25 Depok. Ayo silakan masuk kakak. Oke. Hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Seperti biasa kita akan perkenalan dengan kakak yang ada. Oh, mau dipakai dulu biar kayak bener-bener podcast gitu. Ya pakai dulu gak apa-apa. Biar kedengeran atmosfer podcast Jigo Podcast. Oke, kita akan berkenalan dengan kakak yang ada di sebelah kanan terlebih dahulu. Dengan kakak siapa? Nama aku Hagi Widastuti dari Kampus mana? Dari kampus Universitas Indra Prasta PGRI. Semester 5 jurusan Pendidikan Sejarah. Pendidikan Sejarah Universitas Indra Prasta ya. Subhanallah, pendidikan sejarah semua calon-calon guru. Amin. Amin. Sukses dan lancar selalu ya, Kak. Amin. Kak Hagi. Kemudian kita berkenalan yang ada di sebelah kiri Bapak. Dengan Kak siapa? Halo, nama aku Kak Sabrina Bahashim dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Pendidikan Matematika semester 5. Halo, subhanallah anak matematika ya. Kalau misalkan pengen kenal sama kakak-kakak di sini, nanti kita akan cantumkan Instagramnya. Gimana? Setuju? Setuju. Follow ya. Oke. Follow. Terima kasih. Nah, rata-rata semester 5 sama semester 7 ya? Yaps. Berarti sedang menyusun skripsi sama belajar membuat skripsi. Oke, semangat buat kalian, oke? Terima kasih sudah hadir di podcast. Oke, selanjutnya kita akan bersama kakak-kakak lagi. Ada 2 orang lagi nih dari Kampus Merdeka, di mana yang akan menjelaskan juga stay bersama kita apa itu Kampus Merdeka dan bagaimana cara masuknya dan info-info lainnya. Yuk kakak masuk semuanya. Ada 2 doang sih. Ayo masuk. Oke, terima kasih udah datang di podcast Jigo. Ya silakan pakai biar kayak podcast banget gitu loh sih. Aduh, baik. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan kakak sebagai narasumber juga nggak sih? Narasumber yang akan menjelaskan Kampus Merdeka itu apa sih dan bagaimana caranya, tips and trick biar bisa masuk Kampus Merdeka, kemudian apa yang perlu disiapkan. Langsung aja nih kita perkenalan dulu, oke sahabat Jigo, bersama kakak yang ada di sebelah kanan. Oke, halo, perkenalkan nama saya Tiara Gitanisa. Saya dari Universitas Indra Prasta PGRI, jurusan Pendidikan Matematika semester 7. Oke, hai Kak Tiara. Udah kelihatan banget ya vibes-nya itu matematika banget. Waduh, apa nih, galak atau gimana? Enggak. Jadi kayak rumus semua gitu loh mukanya. Pusing ya? udah ribet gitu. Enggak sih, enggak ribet, asal mau belajar. Oke, sekarang kita akan bersama kakak yang ada di sebelah kiri kita. Hai Kakak. Hai. Perkenalkan dirimu. Oke. Halo semua, aku Yohana Medelin dari Universitas Diponegoro, Prodi Antropologi Sosial semester 7. Oke, semester 7 lagi, banyak semester 5, semester 7 yang sedang menyusun skripsi. Halo Kak Yohana. Halo. Diponegoro berarti jauh banget ya dari sini? Lumayan. Jurusan antropologi, tapi memilih mengajar, oke? Di Betul. sini. Berarti tantangan banget, oke? Sangat. Nah, sekarang kita akan ngobrol nih bersama kakak-kakak berdua ini yang lulus Kampus Merdeka dan bisa mengikuti Kampus Merdeka di SMPN 25 Depok. Tepuk tangan dong. Oke. Ramai banget. Cukup teman-teman. Oke, nah mungkin anak-anak SMPN 25 Depok, Jigo Friend, sahabat Jigo, kemudian gak asing dengan kakak yang satu ini, dan kakak-kakak yang lainnya karena mereka juga ikut berpartisipasi dalam Jigo Kreatif, kemudian kemarin menanam ya, ikut membantu masuk ke kelas juga, mengajar, pokoknya sangat membantu banget sih di SMPN 25 Depok.
mungkin udah nggak asing. Nah sekarang biar kalian nggak kepo juga, karena mungkin kalau di kelas intronya nggak lama ya, karena lagi PTMT juga. Bener banget. Bener, waktunya setengah. Jadi sekarang kesempatan untuk mencari tahu kakak ini dari mana sih tiba-tiba datang, ya kan? Iya, betul. Oke, silakan perkenalkan kakak. Kampus Merdeka itu apa sih? Gitu, apakah kampus yang merdeka gitu, apa ada kampusnya semacam kayak kampus tadi Indra Prasta atau gimana sih sebenarnya? Oke, baik. Jadi kampus mengajar ya, Pak. Kampus mengajar, oke. Jadi kampus mengajar itu adalah salah satu cabang program dari Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu sendiri adalah programnya Kemendikbud nih. Jadi di situ sifatnya itu bersifat otonom dan fleksibel. Jadi mahasiswa sekarang di ini mahasiswa dikasih dikasih wadah untuk ngelakuin kegiatan di luar jam perkuliahan. Itu ada 8 program nih. Salah satunya itu ada kampus mengajar. Selain itu ada magang, ada studi independen, ada riset penelitian dan lain-lain gitu, Pak. Oke, jadi kampus mengajar itu salah satu program yang ada di kampus Merdeka gitu. Oke, salah satunya kampus mengajar yang sedang kalian lakukan ini. Benar banget. Berarti kalau misalkan kampus mengajar ini tuh kita memilih mau di mana atau ditempatkan? Itu kita sesuai dengan domisili kita. Oh, Jadi kita sesuai. ditempatin sama dari sana ya. Oh oke, dari sesuai Kampus pemerintahnya ya, iya. sesuai domisili kalian. Karena kan ada yang dari UPI, dari Diponegoro, tiba-tiba ke SMP 25 ini Iya, kan. betul. Ya kedarullah gak sih? Iya. Kedarullah banget. Nah itu perkenalan kampus Merdeka itu apa. Jadi kalau misalkan ada yang mau daftar bisa kan ya? Bisa banget, Bisa tapi banget. tunggu dibuka pendaftarannya. Oh, tunggu dibuka. Jadi ada masanya gitu. Ada masa nanti, ada sesinya lagi kini. Kita tuh angkatan kedua. Nanti nggak tahu sih angkatan angkatan kedua. ketiga bulan apa dibukanya. Oke. Tapi basicnya ada. Oke, berarti ada sosial medianya juga yang bisa dikepoin buat ngeliat info ya? Ada. Oke, dan nanti disantumin. Kita Liatin coba. aja. Oke. Oke, Ada di bawah sini. sekarang dari kapan kan Bapak sebenarnya sih Bapak mau nanya gitu dari kapan sih, tapi tadi udah dijelasin baru ada tahun ini dan sekarang angkatan kedua. Betul. Kita angkatan kedua. Angkatan kedua berarti masih muda banget dan mungkin teman-teman di sana juga sedikit mengetahui tentang informasi ini ya. Karena jujurly, jujurly teman-teman Bapak juga yang masih di kampus belum tahu nih kampus Merdeka itu apa semua kampus bisa mendaftar atau gimana? Semua kampus bisa mendaftar, cuma satu sih yang nggak bisa dari Kementerian Agama. Di Kementerian Agama. Iya. Jadi ini diadakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi untuk yang kampusnya di bawah naungan Kemenag belum bisa nih, tapi Bapak yakin sih ada program lain yang setara dengan ini. Tapi kalau misalkan Pendidikan dan Kebudayaan bisa coba mendaftar, siapa tahu kalian bisa lolos nih, bisa lolos di kampus mengajar ini. Dan juga banyak pilihan. Kalau misalkan aduh saya mah gak bisa nih mengajar, ada pilihan yang lain ya? Banyak banget. Ada Banyak 7 banget. pilihan lain. Ada 7 pilihan lain. Nanti dikepoin aja langsung. Nah sekarang apa ada persyaratannya gak sih kalau misalkan mau masuk kampus mengajar atau kampus Merdeka ini? Ada Minimal itu semester 3 ya kalau nggak salah. semester 5. Oh semester 5, Semester 5. Itu mahasiswa aktif S1 atau S1 terapan. Oke. Terus dengan minimal IPK 3. Terus udah sih itu aja. Udah itu aja. Itu aja. Gak ada prestasi khusus, contohnya harus juara ABCDFGH enggak? Enggak sih itu. Cuma ya di pendaftaran itu kan nanti kita ada mencantumkan CV kita, terus Oke. data diri kita. Paling kalau misalnya kita punya sertifikat mengajar atau sertifikat prestasi lainnya bisa kita cantumkan di situ. Tapi itu nggak mempengaruhi itu sih kayak. Opsional ya, Iya, kalau itu opsional cuma doang. opsional. Berarti yang penting kalian mahasiswa nih, mahasiswa aktif ya, mahasiswa aktif bukan mahasiswa yang sering kabur-kaburan. Kan ada tuh Bapak yakin sih yang lulus kampus mengajar ini mas semuanya gitu, amin. Ya kurang lebih. Dan IPK minimal 3 ya, minimal di bawah 3. Duh gimana ya? Ada gimana ya? Tahu ya. Perbaiki dulu, makanya yang rajin masuk, yang rajin belajar, yang IPK-nya di bawah 3 biar bisa ikutan kampus Merdeka. Kampus kampus Merdeka mulu sih. Ada 2 kok Pak. Jadi pertama itu sebenarnya kampus Merdeka. Nah dari kampus Merdeka itu ada kampus mengajar. Oke. Anaknya. Anaknya kampus Merdeka itu kampus Mengajar. Yang kakak-kakak ini termasuk hebat sih, kan ada penyeleksian juga ya. Di situ ada penyeleksian juga, berarti ada lulus dan tidak lulus.
Ada. Berarti ada yang nggak lulus juga nih? Ada. Oh, ada yang nggak lulus. Ada. Itu tuh kan se-Indonesia nggak sih Iya. pemilihannya tuh? Iya betul. Se-Indonesia, seluruh Indonesia. Berarti beribu-ribu dong. Iya, waktu itu yang daftar kurang lebih 36.000 mahasiswa. 36.000 mahasiswa. Iya betul. Astaga, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oh my god. Terima kasih pemerintah yang telah mengadakan dan memberikan kesempatan kepada generasi muda supaya berkarya, khususnya dari semester 5 sampai ke atas. Terima kasih banget sumpah. Kemudian yang lolos ada berapa? 22.000 mahasiswa. 22.000 mahasiswa. Iya. Dari 30 sekian ribu yang lolos 22.000. 22.000. Itu sih kalau hitungannya si Indonesia ribuan itu cukup bersaing. Kecuali cuma sedepok gitu ya. Cuma sedepok. Ini se-Indonesia loh guys. Sahabat Jigo, maaf guys, anak muda biasa. Anak muda cukup berani se-Indonesia yang dipilih. Berarti selisihnya hampir 1.000 ya. 1000-an ya. Guru matematika 1000-an, berarti ada 1000-an yang nggak lulus juga di kampus mengajar ini atau kampus Merdeka ini. Nah, dan ditempatkan sesuai domisilinya. Jadi kalau misalkan kan ada aja nih yang kayak kakak Yohana orang Depok tapi mengajar di Penegoro itu mana? Di Semarang. Oh iya, Semarang. Di Semarang apabila mendaftar kampus mengajar akan ditempatkan di domisilinya. Iya. Iya. Oke, itu kan dari mulai syarat udah, kemudian seleksi gitu, sama aja kayak melamar pekerjaan ya. Iya, Tinggal upload gak sih? Bener. Bener kayak gitu. Kemudian nah, benefit atau manfaat yang kalian rasakan nih ketika sudah gabung di kampus mengajar. Oke, kalau menurut saya kita jadi bisa mengembangkan literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi. Saat ini kan literasi dan numerasi nggak hanya mahasiswa ya, siswa pun harus lebih dikembangkan karena tuh betul, kurang ya gitu Iya, kalau kita lihat. Tuh. Terus benefitnya itu selain itu kalau untuk kita juga ya kita punya pengalaman, terus Oke, itu pembelajaran penting banget sih, baru penting. itu kan. Dari yang kan dari berbagai macam pendidikan, terus ada juga yang bukan dari jurusan pendidikan kan, Iya, masuk ke SMP, SD gitu kan. Terus yang tadinya nggak bisa mengajar sampai kita bisa mengajar gitu kan. Jadi banyak banget deh yang kita dapetin selain cuma pengalaman. Terus kita juga dapat sertifikat dari kementerian. Oh, Dapet sertifikat langsung kementerian. Keren banget sih sumpah. Kita dapat sertifikat. Terus selain itu kita juga dapat bantuan uang kuliah, potongan uang kuliah, Oke, serta semacam uang beasiswa ya? Iya. Oke, Allahu Akbar. Serta uang saku. Alhamdulillah, berarti kalian sosok mahasiswi yang terpilih. Ya. Alhamdulillah. Nah, makin menarik karena banyak sekali benefit yang bisa diambil, terutama dalam masalah pengalaman dan ilmu juga ya. Karena yang Bapak rasain tuh ilmu yang diajarkan di perkuliahan itu hanya berapa persen doang. Selebihnya ketika ada di lapangan. Ya, apalagi yang backgroundnya bukan pendidikan tapi masuk ke dunia pendidikan, itu butuh penyesuaian banget gak sih? Ya Butuh kan? banget. Butuh banget penyesuaian. Mungkin kalau misalkan ada yang udah semester 7 kemudian emang basicnya di pendidikan, ada bekal ya, ada bekal karena dipelajari di perangkat pembelajaran, media pendidikan juga, tapi emang yang nggak basic pendidikan sih agak menyesuaikan. Dan salutnya nih, kan kalian sebelumnya pada kenal gak sih dari 8 ini tuh? Belum. Enggak. Kita nggak kenal sama sekali. jadi kalau satu kampus kita juga nggak kenal. walaupun tadi kan dari Indra Prasta ada 3 orang lebih ya? Ada 3 orang dan 3 saya orang? 4. 4. Oke. Itu gak saling kenal? Enggak, kita nggak kenal sama sekali. Gak kenal sama sekali. Jadi dipertemukan oleh kampus mengajar di SMPN 25 Depok dengan latar belakang berbeda. Bener. Dan pendidikan berbeda, jurusan juga. Pokoknya berbeda aja individu-individu tapi disatukan untuk menjadi satu. Iya betul. Gimana sih kesan kalian pertama bisa menyatukan 8 orang ini gitu kan? Yang Bapak alamin ini untuk menyatukan persepsi itu susah. Betul. Yang sudah kenal disatukan persepsi aja susah. Gimana ini yang berbeda-beda? Gimana sih itu rasanya kemudian kan sampai bisa sesolid sekarang ini walaupun cuma berapa bulan? Awalnya saya juga ngerasa itu mungkin kita bakal sama ya kayak organisasi lain di kampus gitu. Toh kita juga anak organisasi. Tapi setelah kita masuk ternyata beda banget karena Beda kita banget. ketemu 7 manusia itu setiap hari, apalagi sekarang sampai Sabtu gitu, setiap hari dia lagi dengan latar belakang yang berbeda, otak yang berbeda, semua yang berbeda gitu. Tapi balik lagi karena tujuan kita sama, awalnya sama.
mau kayak gimana pun juga untuk nyatuinnya lagi balik lagi ke komunikasi sih Pak gitu. Oh, komunikasi. Komunikasi sama manajemen pembagian tugas yang benar. Karena kita kayak organisasi lain juga kayak kita punya masalah di situ, mungkin manajemennya kurang. Oke, benar sih. Yang sudah solid aja dalam suatu perkumpulan organisasi apapun pasti ada masalah ya. Gimana ini dengan latar belakang berbeda langsung disatuin gitu aja. Kemudian bertatap muka tiap hari, mungkin dari pagi sampai sore, bisa jadi Senin sampai Sabtu mengikuti jam pelajaran anak-anak dan bertemu langsung terjun dengan anak-anak kan sesuatu hal yang luar biasa dan hal yang bisa diapresiasi banget. Selain mungkin menurut Bapak sih untuk kayak beasiswa, kemudian ada uang jajan juga yang dikasih sama pemerintah, itu mah cuma bonus sih. Selebihnya ilmu yang didapat itu lebih keren banget menurut Bapak. Karena di dunia kita sebutnya dunia kerja ya, dunia kerja atau dunia actionnya dari kuliah itu ilmu yang sangat mahal loh. Kayak gitu. Contohnya Bapak tuh bukan di dunia pendidikan, tapi Bapak ikut mengajar. Otomatis shock banget gak sih? Yang bukan dari dunia pendidikan ya, puyeng banget. Yang dari dunia pendidikan aja masuk mengajar puyeng ya, gimana yang bukan dari dunia pendidikan. Nah Bapak bukan salah satu yang bukan dari dunia pendidikan, langsung nyebur, bener-bener puyeng banget. Tapi alhamdulillah, tergantung diri kita sendiri sih. Di belajar bisa. Dan ketika sekarang Bapak ngambil jurusan pendidikan lagi, Bapak sudah mampu duluan daripada yang lainnya. Nah itulah alhamdulillah, itu ilmu lapangan sahabat Jigo. Ilmu lapangan lebih penting kayak gitu. Karena kan ketika kita di kampus bisa jadi 80% ke teori, presentasi dan itu atmosfernya beda banget ya. Beda banget ketika presentasi di depan kelas dengan kita mengajar di depan anak-anak. Betul. Ya dengan satu kelas itu berbeda. Contohnya satu kelas ada 30 ya kalau gak tatap muka terbatas ini. Kalau ini berarti setengahnya sekitar 15 anak. Berarti ada 15 pemikiran, 15 kepala, 15 sifat. Betul. Ya, berarti kita anak semester 5, anak semester 7 harus menghandle itu tuh langsung ke lapangan. Dan tidak lupa juga di SMPN 25 ini didampingin contohnya bahasa Indonesia, didampingin dengan guru bahasa Indonesia. Alhamdulillah, karena kan di sini itu kakak-kakak ini sedang belajar. Jadi belajar bersama dengan guru-guru di SMPN 25 Depok ini. Kemudian gimana sih first impression kalian pas ditempatin di SMPN 25 Depok? Bapak yakin pasti gak tahu di mana sih SMPN 25 Depok ya kan? Saya juga nggak tahu. Iya karena kalian tuh nggak ada yang orang-orang sini, ya kan? Iya bukan. Terus first impression kalian ketika di 25 yang istilahnya baru seumur jagung, ini tiba-tiba kalian curug aja di sini gitu. Apa first impression kalian atau kesan pertama kalian di sini? Kalau saya sih senang banget ya karena dari awal kita di sini aja tuh kita sangat diterima dengan baik. Misal nih contoh ya, di tempat yang sekolah-sekolah lain itu mereka baru 2 hari atau 3 hari setelah dapat surat dari dinas itu baru mulai ke sekolah, baru mulai penerimaan. Sedangkan kita dari awal hari Senin, hari pertama itu aja itu kita langsung diterima dengan baik, disambut dengan baik, terus penerimaan dengan baik. Terus apapun yang kita butuhkan, terus kayak kita tujuan kita tuh kesini apa sih untuk membantu. Dan sekolah juga sangat senang kayaknya kedatangan kita karena kita sangat membantu mereka dan mereka juga sangat membantu kita gitu. Terus guru-guru di sini juga sangat ramah, terus baik-baik, terus udah deh. Udah terbang nih hidung. Pokoknya di sini tuh benar-benar kalau menurut saya penerimaan itu sangat baik banget. Gak disangka sih bakal ditempatin di sini. Nyaman banget, nyaman. Terima kasih ya Allah, pengen terbang aja nih hidung. Kalau gua datap terbang nih hidung Bapak. Tapi emang sih alhamdulillah Bapak juga sama pertama kali kesini tuh penyambutannya itu bukan penyambutan yang karpet merah enggak, ya, tapi bener-bener serasa kita itu mereka yang di sini tuh welcome banget kita tuh iya kan biasanya ada yang emang baru pertama datang tuh apaan sih ini apaan sih ini anak gitu, anak bocah gitu. Tapi di sini bener-bener asas satu sama lain menghargai itu benar-benar dijunjung, kemudian satu sama lain merangkul juga berasa banget sih. Ya, gimana kesan pertama kamu? First impression, tujuan kan saya baca-baca dulu nih, tujuan KM itu kan kayak membantu membangun literasi dan numerasi di kawasan 3T itu tertinggal, terbelakang dan terdepan gitu. Saya kira SMP 25 ini kayak gimana nih gitu. Setelah saya pertama kali nyampe kayak kok
udah bagus. Iya, udah bagus. Kok udah bagus, kok udah jadi nih gitu. Saya sempat mikir kayak emang mereka perlu saya ya, emang mereka perlu mahasiswa ini ya. Tapi setelah pertama kali ada penerimaan itu, ternyata sediterima itu, sedihargai itu, bahkan saat itu juga langsung dikasih tugas, setiap hari juga langsung tetap didatengin gitu, gimana hari ini gitu. Jadi kayak seneng banget. Bener-bener kayak dibimbing gitu ya. Dibimbing, iya, Itu sih bener yang paling pertama itu sih dari pertemuan pertama itu sih komunikasi ya. Berarti komunikasi lancar dengan satu sama lain dengan guru di sini juga. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk kalian juga mewakili Bapak nih mewakili guru. Terima kasih juga kepada kalian sudah sebegitu hebatnya di SMPN 25 benar-benar membantu. Aduh. Jadi gak enak. Jadi gak enak. Sekarang giliran kalian terbang. Oke. Benar-benar sangat membantu banget, terutama kan kemarin kita tuh ada hajat gede banget yang vaksin 5.000 orang tuh. Serius, kalian itu sangat membantu kita menyiapkan laptop berapa puluh gitu, kemudian kita menyiapkan, bayangin buat 5.000 orang loh kita persiapkan di SMPN 25 Depok ini. Tapi alhamdulillah bisa ke-handle 2 itu vaksin 1 2 5.000 tambah 5.000 10.000 kan keren banget ya. Nah, kemudian kampus mengajar itu kita belum tahu tujuannya sih, kita belum bahas tujuannya tadi. Ya, Iya itu. nggak sih? Jadi tujuan diadakan kampus mengajar itu, tujuan kita diterjunkan ke beberapa sekolah itu untuk membantu pembelajaran selama pandemi dan juga membantu meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Oke, literasi numerasi siswa itu apa sih? Coba kita jelasin ke sahabat-sahabat nih. Jadi saya mengutip perkataan Mas Menteri nih. Oke. Jadi katanya itu selama 18 tahun terakhir Indonesia itu berada di peringkat terbawah soal literasi dan numerasi. Oke. Gitu. Apalagi setelah ada pandemi itu semakin tertinggal nih di Indonesia. Iya sih, bener. Jadi Mas Menteri mungkin berpikir mahasiswa ini dibutuhkan karena mahasiswa kan identik nih sama inovasinya, sama kreativitasnya. Ya udah, jadi mahasiswa diterjunin apalagi ke daerah 3T tersebut, itu target utamanya sih katanya. Terus ya udah di situ kita membantu untuk mengasah pendidikan literasi, numerasi, bahkan pendidikan karakter. Karena di era pandemi ini ternyata ada yang namanya learning loss issues. Learning loss issues itu adalah kehilangan kehilangan motivasi belajar selama itu. Nah, pada kasus ini motivasi yang belajar kehilangan itu disebabkan karena pandemi gitu, Pak. Oke, jadi istilahnya itu kan vaksin obatnya buat virus. Nah, Mas Menteri ini membuat kampus mengajar ini untuk menjadi obat untuk dunia pendidikan. Benar. Terima kasih banget Mas Menteri, benar-benar efektif banget programnya. Kalau misalkan mungkin Mas Menteri, kalau misalkan semuanya mahasiswanya seperti yang ditempatkan di SMPN 25 Depok, saya yakinnya dunia pendidikan akan cepat pulih kembali seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita hidup bersama-sama seperti sedia kala dan normal kembali. Dan jadikan semua yang terjadi sebagai pelajaran untuk kita supaya lebih disiplin terhadap hidup diri kita lebih menjaga pola hidup kita lebih sehat, kita lebih menghargai yang namanya waktu belajar, waktu bekerja, dan semua waktu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih banget nih bisa hadir. Belum akhir, jangan terima kasih dulu. Kita masih mau ngobrol nih. Kita masih mau ngobrol. Nah, dari kalian nih, pertama kali tahu Kampus Merdeka itu dari mana? Kampus mengajar. Kalau kamu dari mana? Dari teman sih. Dari teman. Emang sih di kampus itu nggak disebarluaskan informasinya gitu kan. Jadi saya juga belum tahu. Emang sih pernah ada yang bilang salah satu dosen ada kampus mengajar. Saya pikir itu dari kampus sendiri kan gitu kan. Terus ternyata kemarin teman saya menawarkan gitu, kamu coba aja ikut kampus mengajar. Saya juga belum pernah punya pengalaman sebagai di dunia pendidikan gitu. Jadi akhirnya saya mencoba itu dan alhamdulillah keterima lolos. Alhamdulillah. Berarti lebih informasinya ke door to door ya? Iya, door to door. Jadi enggak contohnya enggak kayak ada di baliho, enggak gitu. Berarti lebih informasinya door to door, dari teman ke teman, dari dosen ke mahasiswanya kayak gitu. Nah, kalau Ihana sendiri tahu kampus mengajar kan jauh nih di Penegoro. Tahu dari mana?
Tahu dari Instagram, itu yang bikin aku tertarik karena ada narasi kalau kalau ikut kampus mengajar kita nggak perlu ikut KKN katanya. Terus ya udah ikut aja. Ternyata KKN cuma 40 hari kan? Iya. Kampus mengajar 6 bulan. Lebih lama ya. Ternyata ingin menghindari tapi malah benar-benar terpelosok gitu, jatuh banget gitu 6 bulan. Tapi pasti banyak banget hikmah ya dari Banyak banget. banyak Ya banget ampun. hikmah, ya ampun. Jadi kalau Yohana ini lihat di Instagram gara-gara bisa menggantikan KKN. Bener apa ternyata lebih lama daripada KKN. Betul. Bener. Berarti kita harus gali nih hikmah apa aja dari 4 bulan ini 40 hari ini menjadi 3 bulan ini. 6 bulan. 6 bulan. 6 6 bulan. bulan. Berkali-kali lipat. Hikmah. Oke. Ya kayak dulu aku nih apa ya, nggak pernah tertarik gitu sama bidang pendidikan, apalagi keguruan gitu. Aduh apaan sih gitu. Iya, betul. Tapi setelah ngikutin program ini kayak, oh ternyata kayak gini. Kayak waktu itu pernah masuk ke kelas kan, terus ada pas keluar kelas ada anak yang nyamperin saya tuh kayak kakak gitu tuh kayak, hah siapa nih? Karena jangan terbiasa ya, Iya, terbiasa terus anak kayak kecil. masuk aja kak gitu kata dia, isi pelajaran. Terus kayak ya ampun, jadi begini rasanya dicintai. Iya. Jadi buat kalian yang kurang dicintai atau kurang ada yang mencintai dan Bisa masuk ke dunia pendidikan. Oke, banyak yang mencintai, serius banyak banget. Bener. Pasti banyak banget. Satu kelas ada 30, belum orang tuanya kan. Jadi 60 yang mencintai. Berkali-kali. Oke, ada lagi? Kayak udah deh. Itu sih garis besarnya itu ya. Garis Garis besarnya itu. Nah, kalau misalkan kalian sampai kapan sih, dari bulan apa kalian mulai mengikuti kampus mengajar? Dari Agustus awal. Dari Agustus awal berakhir di Nanti 17 Desember. 17 Desember kita berpisah. Sebentar ya. 17 lagi. Desember. Atau mau ada yang stay langsung di sini? Boleh. Boleh sih kalau boleh misalkan kita mau banget. direkrut. Pak kepala sekolah. Bapak Sokani. Mohon rekrut kami, Pak. Oke. Kompeten, bener Pak, kompeten. Nah, dari berarti 17 Desember berakhir ya. Betul, 17 Desember berakhir, kemudian apa rencana ke depan kalian dari kampus mengajar, setelah kampus mengajar ini? Dari kamu dulu. Lebih tepatnya fokus ke kuliah ya, melanjutkan skripsi saya. Menyelesaikan dulu. skripsi, iya. Oke. Menyelesaikan skripsi. Menyelesaikan skripsi, apakah ada rencana stay di dunia pendidikan? Iya. Emang ingin basically melanjutkan. ya? Iya, ingin melanjutkan. Amin. Bapak yakin sih sukses, amin. Amin. Kalau Yohana sendiri kan background bukan dari dunia pendidikan ya? Oke, gimana? Kedepannya kira-kira gimana? Ini rencana untuk saya atau untuk kampus mengajar nih Pak? Rencana kamu dulu deh, rencana kamu dulu. Saya sama kayak Tiara sih, berhubung kita sama-sama semester 7 nih, lagi pusing banget sama skripsi. Oke. Paling ngelanjutin skripsi, terus ya udah lulus aja dulu deh. Lulus aja dulu, yang penting lulus dulu ya, benar sih. Yang penting lulus dulu. Nah, dari rencana kampus mengajar sendiri kedepannya itu kayak gimana? Oke. Kita sebenarnya mau bakal ngadain seminar. Seminar, oke. Seminar untuk siswa di sini. Kayaknya agak dirahasiakan dulu Oh, deh. dirahasiain. Dirahasiakan. Jadi ini akan ada sesuatu hal yang spesial dari kakak kampus mengajar ini. Tinggal tunggu aja tanggalnya, dan jangan lupa kepoin terus podcastnya, pasti bakal banyak banget yang di-share juga. Sekarang kan nge-share kampus Merdeka, kampus mengajar nih. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang kampus mengajar, bisa share di kolom komentar nih. Kalian bisa cantumkan, Kak, kampus mengajar tuh apa gitu dan bagaimana. Bisa kalian share di kolom komentar ya. Nanti apabila ada pertanyaan, bisa kita up kembali dengan narasumber atau dengan kakak-kakak dari kampus mengajar, Kak Tiara atau Kak Yohana untuk menjelaskan kembali kalau misalnya kurang jelas. Ada gak sih? Kan kamu tahu dari Instagram ya? Iya. Ada gak sih sosial media yang bisa teman-teman di rumah lihat? Ada banget. Kalau mau ngepoin kampus mengajar, teman-teman bisa ke Instagram @kampusmengajar, @kampusmerdeka, sama @kemdikbud.ri. Oh, di situ semua informasi banyak ya? Benar. Oke. Berarti tinggal kalian yang aktif nih, teman-teman di rumah. Sebenarnya sih kampus mengajar, beasiswa apapun itu banyak banget ya. Tinggal menggali informasinya dan kesungguhan untuk mempersiapkan berkas. Karena kadang-kadang nih, nggak mau ribet. Oke, karena kita tuh mungkin terbiasa dengan sesuatu hal yang simple. Betul. Tapi di situ kita di-challenge untuk mempersiapkan untuk kita nikmati setelahnya. Iya, alhamdulillah banget kan.
kalian dapat beasiswa, kemudian dapat pengalaman yang sebegitu wahnya di dunia pendidikan, kemudian dapat bonus juga uang jajan nih. Alhamdulillah. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman di rumah tentang ini? Tentang pesan atau kesan kalian terhadap generasi muda, khususnya terhadap anak-anak atau terhadap siapapun, silakan. Kamera ada di sana. Silakan. Ya, di mana? Ya, silakan. Untuk generasi muda nih ya, kalian jangan mudah menyerah. Apapun yang ingin kalian lakukan, itu harus kalian coba dulu. Jangan kalian bilang nggak bisa sebelum kalian mencoba. Terus sering-sering deh cari-cari informasi di internet tuh banyak banget, apalagi tentang beasiswa di Instagram tuh banyak banget. Terus apalagi ya, Kak? Iya, pokoknya jangan takut nyoba, apalagi buat teman-teman yang bukan dari pendidikan misalnya kayak aku, tapi kalian mau takut nyoba nih karena katanya dunia pendidikan tuh kayak gimana gitu. Kalian nyoba aja, nyebur aja dulu, rasain aja dulu, karena kalaupun kalian gak suka, kalian pasti dapetin sesuatu dari situ, soft skill dari situ, leadership atau kerjasama yang baik atau kayak gimana kalian pasti dapetin. Pokoknya nyebur aja dulu. Nyebur aja dulu. Nah, itu kan untuk pesan dan kesan untuk teman-teman mahasiswanya ya, lebih ke yang. Nah, untuk teman-teman sahabat Jigoprennya, apa yang ingin kalian sampaikan kepada sahabat Jigopren? Follow subscriber setia kita di YouTube ini. Yuk. Semangat terus belajar ya, adik-adik. Semangat terus belajarnya. Terus ada lagi? Terus dan tungguin kegiatan kita selanjutnya, karena kegiatan kita selanjutnya ini akan melibatkan Jigo Friends. Jadi apakah itu? Ditunggu aja. Deng. Nggak kerasa banget nih Kak, udah berapa, hampir setengah jam ya. Hampir setengah jam kita ngobrol, gak kerasa banget tentang Kampus Merdeka, tentang kesan dan pesan di SMPN 25 Depok ini. Terima kasih banyak. Saya mewakili dari seluruh keluarga SMPN 25 Depok mengucapkan terima kasih kepada Mas Menteri. Ini program Mas Menteri ya? Iya, betul. Terima kasih Mas Menteri, subhanallah, engkau mengirimkan utusan-utusan yang subhanallah. Sehingga datang kepada kita di sini. Terima kasih juga SMPN 25 Depok. Terima kasih kakak-kakak dari kampus mengajar sudah mampir di podcast yang ada di yang ada di channel YouTube SMPN 25 Depok ini. Terima kasih kembali Bapak. Terima kasih kembali sudah mengundang kami. Ya, terima kasih. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe di channel ini. Kemudian share juga ya, kalau misalkan yang membutuhkan info tentang kampus mengajar, share juga ini. Bapak yakin sih banyak banget yang membutuhkan info ini. Tinggal share aja video ini, kan enak kayak sambil ngobrol gitu. Iya kayak gitu. Dari Bapak cukup kan ya, atau mau ada yang disampaikan lagi? Sepertinya cukup. Sepertinya cukup. Soalnya udah aus. Oke, di sini juga kita menjaga social distancing juga, dan alhamdulillah kita sudah vaksin 1-2, kemudian kita udah melakukan protokol kesehatan dan kita juga menggunakan masker di sini. Tapi untuk saat ini kita buka terlebih dahulu ya, karena kita sedang men-share ilmu ya kepada teman-teman agar lebih jelas juga. Kita juga menggunakan masker kok, tenang aja, dan udah di swab insya Allah, dan semuanya aman, terkendali. Dan jangan lupa untuk yang di rumah tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, terapkan kebersihan, jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Dari kita cukup sekian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap tonton Jigo Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.